Saudara, hingga saat ini Baris Krim Polri masih memberikan keterangan terkait apa sebetulnya penyebab pasti dari blackout ataupun mati listrik yang terjadi di sejumlah titik di Sumatera. Tapi kalau kita dengarkan pernyataan dari Irjen Nunung Saifuddin, Wakabares Krim Polri, yang menyebutkan beberapa penyebab dari blackout ini, diantaranya yang bisa digarisbawahi yaitu ia menyebutkan bahwa tidak ada sabotase dalam insiden ini, dan juga ini kemungkinan besar dapat dipastikan begitu terkait dengan teknis dan juga adanya cuaca buruk yang terjadi di Sumatera dan menyebabkan gangguan kelistrikan. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat khususnya di Sumatera agar tetap tenang dan tidak mempercayai informasi hoax yang menyebutkan bahwa adanya sabotase dalam kasus blackout yang terjadi di sejumlah titik di Pulau Sumatera. Namun jika kita mendengarkan pernyataan dari Wakabareskrim terkait dengan penyebab dari blackout ataupun mati listrik di Sumatera, memang tidak jauh berbeda seperti yang disebutkan oleh PLN, yaitu terkait dengan cuaca. Memang investigasi ini bekerja sama juga dengan sejumlah pihak antara polisi dan juga PLN agar kepastian terkait penyebab dari blackout ini bisa segera diketahui sehingga solusinya bisa segera diberikan kepada masyarakat. Saudara, dalam investigasi sebelumnya polisi menyebutkan bahwa tim direktorat dari Tipiter Baris Krim Polri menerjunkan tim ke titik putus sambungan Sutet 175 hingga 176 di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Sehingga akhirnya bisa dapat disimpulkan terkait dengan penyebab yang saat ini keterangannya sedang diberikan oleh polisi di Baris Krim Polri, termasuk menampilkan sejumlah barang bukti saat jumpa pers. Pada saat giat investigasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslapor Baris Krim dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga dapat diketahui begitu saudara penyebab pasti dari blackout tadi seperti yang disebutkan oleh Wakabareskrim terkait dengan teknis dan juga cuaca buruk. Tadi kita lihat sejumlah barang bukti termasuk kabel dan juga berupa konduktor yang putus. Sama seperti halnya statement ataupun pernyataan dari polisi yang menyebabkan terkait dengan penyebab blackout ataupun mati listrik massal, PT PLN pun serupa begitu, karena memang alat bukti ataupun barang bukti ini bukan hanya diperiksa oleh polisi tetapi juga oleh PLN, dan ini PLN mengungkapkan bahwa penyebab pemadaman listrik massal ataupun blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat malam lalu ini diduga karena gangguan cuaca yang menjadi pemicu awal, yang kemudian saudara ini menimbulkan efek berantai hingga mengganggu sistem kelistrikan di berbagai daerah. Sebelumnya juga saudara, polisi bekerjasama dengan PLN juga mengungkapkan terkait sebagian pembangkit listrik mengalami kelebihan pasokan ataupun oversupply karena aliran daya yang terputus. Tentunya hasil investigasi antara PLN dan juga polisi ini hasilnya memang persis sama begitu, karena memang dilakukan investigasi dan juga koordinasi secara bersamaan untuk mengetahui apa penyebab pasti dari blackout ataupun mati listrik massal yang terjadi di Sumatera. Terkait tadi seperti yang disebutkan soal pembangkit yang mengalami kelebihan pasokan listrik karena aliran daya terputus, kondisi ini juga memicu kenaikan frekuensi dan juga tegangan sehingga sistem proteksi bekerja secara otomatis. Di sisi lain, saudara, wilayah yang kehilangan suplai pembangkit justru
menghadapi kekurangan pasokan listrik. Ini juga yang menjadi pernyataan dari warga yang berada di titik-titik ataupun di wilayah terdampak blackout ataupun listrik padam massal di Sumatera. Atau jangan sampai itu menyebabkan dan kemudian tersebut adalah maka bisa disebutkan itu lebih dengan pembangkit di sudut frekuensi tertinggi, kemudian ada di sisi utara yang tempat pembangkit di sisi provinsi di bagian selatan karena provinsi juga ada beberapa pembangkit yang tertinggi, lalu ada yang sistem kemudian sehingga sistem ini sisakan kemudian tidak ada pemadaman di daerah Lampung dan sebagian besar daerah Palembang tidak ada padam. Tetapi apa yang terjadi di daerah utara di sana dari pembangkit frekuensinya rendah, karena frekuensi rendah pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino efek. Trip 1, kemudian pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman. Kemudian setelah terpisah sistem tadi, maka pada 2 jam pertama para petugas PLN di lapangan melihat ke GI apakah ada gangguan fisik yang terjadi untuk memastikan jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Aceh. Alhamdulillah kemudian aman, bisa sistem transmisinya bisa kami normal. Ketika normal, maka berikutnya kami sistem pembangkitan. Pembangkit ada kami bagi dalam 3 bagian besar. Ada pembangkit diesel dan pembangkit gas yang siap untuk black start. Kami masukkan black start, mereka dapat menyala sendiri ya, karena ada bahan bakarnya di situ, menyala sendiri. Dan ini pembangkit ini sepertinya ada di Banda Aceh, ada di Titik Kuning di Medan, ada di Riau, itu bangkit, kemudian menyalakan sebagian kecil demand di sana. Kemudian itu waktu koridornya kurang lebih 3-5 jam. Lalu pembangkit berikutnya adalah pembangkit PLTGU ya, dalam waktu kurang lebih 10-15 jam yang ada di Arun di Banda Aceh, kemudian yang ada di Belawan di Medan, lalu di Riau itu juga menyala dalam waktu 10-15 jam kemudian. Nah yang lama adalah pembangkit PLTU. Pembangkit PLTU kami yang juga tersebar ada di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, kemudian yang ada di Aceh. Dengan masuknya pembangkit secara bertahap dimulai jam 18.44 di hari Jumat, kemudian kurang lebih 20-30% dalam 5 jam kemudian baru bisa menyala, kemudian menyala pada jam 6.15 atau jam 6.17. Hari Minggu 6.17 sudah menyala semua, tetapi masih ada pembangkit PLTU kami yang belum menyala. Ini bertahan sampai jam 18 sore. Ketika beban maghrib naik lagi bebannya, masih ada kekurangan sekitar 200 sampai 300 MW. Terpaksa kami padamkan kembali. Ya, 2 jam kurang. Kemudian bisa kita normalkan kembali seiring demand yang semakin turun dan pembangkit kami mulai masuk. Insya Allah pada hari ini pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk.
insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara dan memohon doanya semoga PLN dapat menyalakan listrik dengan aman dan andal sepanjang masa. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Transmisi PT PLN Bapak Edwin. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh Pak Edwin maupun secara komprehensif dan oleh Pak Wakaba. Tapi saya yakin ada beberapa pertanyaan mungkin. Sesi ini saya bagi sesi pertama untuk 3 penanya. Kami persilakan sebutkan nama dari media apa dan ditujukan kepada siapa. 1, sebelah kiri saya sudah terlihat angkat tangan, tengah.